Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil akbar, al-azimil jabbar, al-karimil ghafar, al-alimi bima fi dhamairi wa khafiyil asrar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Amma ba'd. Bapak Ibu mustami'in yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan, kesempatan dan ketetapan iman, sehingga sampai detik ini kita masih bisa merasakan nikmatnya beribadah puasa serta melengkapi dengan ibadah-ibadah sunnah di malam harinya. Salawat salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya, Nabi yang memimpin kita dari dunia ini hingga ke akhirat nanti, yang kelak kita insyaallah akan berkumpul bersama-sama beliau. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, mustami'in, mustami'at dimanapun berada, momen Ramadan seperti ini momen yang sangat tepat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana bulan Ramadan mampu menarik manusia kembali ke fitrahnya. Setidaknya ada 4 hal yang akan saya sampaikan mengenai fitrah manusia dalam beribadah ini melalui bulan suci Ramadan. Yang pertama, manusia akan kembali ke pola makan sebelumnya, yang mana manusia itu akan menjadi sehat ketika berpuasa, di mana hadis Rasulullah, sumu taswihu, yang artinya berpuasalah kalian semua maka kalian akan menjadi sehat. Mustami'in mustami'at dimanapun berada, terlepas dari hadis ini dhaif, ada beberapa ulama yang mengatakan hadis ini hasan, maka ini baik pula ketika kita gunakan untuk penyemangat dalam beribadah. Ketika kita mengingat selama 11 bulan yang lalu, makanan apapun kita konsumsi, berupa apapun kita telan, berupa bentuk apapun makanan itu kita masukkan ke dalam perut kita, maka dalam momentum Ramadan seperti ini patut kiranya ini menjadi filter untuk tubuh kita, yang mana makanan-makanan yang selama 11 bulan itu menjadi racun dalam tubuh kita, kita saring semuanya, bisa kita keluarkan. Dan dengan adanya bulan suci Ramadan, pola makan kita yang sebelumnya tidak teratur, sehingga dengan adanya bulan suci Ramadan ketika kita bisa dan mampu melakukan puasa, maka setidaknya pola makan kita akan kembali seperti semula, dan inilah kita kembali ke fitrahnya pola makan yang sesungguhnya. Masyarul muslimin, mustami'in, mustami'at dimanapun berada, yang kedua adalah pola dalam beribadah, yang mana kita semuanya tahu, dimanapun tempat, di daerah manapun, negara manapun, ketika datangnya bulan suci Ramadan, maka semuanya semangat ibadahnya akan memuncak, semangat ibadahnya akan muncul. Orang-orang yang awalnya tidak pernah ke masjid, orang yang awalnya enggan untuk pergi ke surau maupun mushola, tapi saat bulan suci Ramadan seperti ini, mereka semuanya berbondong-bondong untuk melakukan sholat tarawih bersama-sama, mereka melakukan tadarus bersama-sama. Inilah yang kami sebut dengan pola ibadah yang kembali ke asalnya, yang mana awalnya sejak kecil kita cinta masjid, kemudian setelah kita dewasa mulai melupakan masjid, dan dengan adanya bulan suci Ramadan maka kita akan kembali ke masjid pula. Selanjutnya yang ketiga adalah pola dalam penghapusan dosa, yang mana kita semuanya tahu bahwa Ramadan adalah momen untuk menghapuskan dosa. 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari kedua adalah maghfirah, dan 10 hari ketiga adalah itkun minan nar, pembebasan dari api neraka. Yang mana kita semuanya tahu, jika kita mampu selama sebulan penuh berpuasa, di siang harinya, kemudian di malam harinya kita tambah dengan amalan-amalan sunnah, entah itu dengan sholat tarawih, entah itu dengan tadarus, entah itu dengan sholat tahajud maupun sholat witir yang lainnya, maka saat itu pula akan turun bersamaan rahmat Allah, maghfirah Allah, itkun minan nar, sehingga kita ketika berakhir di bulan suci Ramadan, kita memasuki periode di awal Syawal, kita akan mempunyai predikat Idul Fitri, yaitu kita kembali kepada fitrah manusia, bahwa manusia dilahirkan tanpa dosa,
kemudian sehingga mereka menjadi orang yang dewasa karena pergaulannya, karena lingkungannya, karena pola pikir dan pola pergaulannya, mereka menjadi orang-orang yang penuh dosa. Saat inilah saat yang paling tepat. Masyaallah muslimin, muslimat, mustami'in, mustami'at dimanapun berada, maka beberapa hari ini yang menjadi sisa, mari kita perteguh keimanan kita, kita pertebal keimanan kita untuk selalu menggapai ridho Allah, menggapai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan mempunyai predikat orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Yang terakhir, ini adalah kembali yang sangat tidak kita sukai. Jangan sampai kita semua menjadi orang yang keempat, kembali ke kebiasaan yang sebelumnya, di mana sebelumnya kita enggan ke masjid. Setelah Ramadan datang kita bersemangat untuk pergi ke masjid, tetapi setelah Ramadan usai kita juga akan kembali enggan ke masjid. Begitu pula ketika kita bertadarus, sebelumnya kita jarang sekali membaca Al-Quran, tetapi ketika Ramadan datang kita mulai berlomba-lomba membaca Al-Quran, berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Kita memamerkan sekian kali khatam, kita memamerkan sekian kali membaca dalam sehari. Dan semangat inilah yang perlu kita jaga, yang perlu kita jaga hingga kelak nanti, tidak di bulan suci Ramadan, tidak di bulan Syawal, tetapi selamanya, bahkan justru semakin hari kita semakin meningkat. Namun yang menjadi keprihatinan untuk kita semuanya, setelah datangnya bulan Syawal, kita akan kembali ke pola-pola sebelumnya, kita akan kembali ke kegiatan sebelumnya, kita akan menjadi orang yang malas dalam beribadah. Ada beberapa yang merayakan kebebasannya dengan bersenang-senang, ada yang merayakannya dengan berlibur, ada yang merayakannya dengan pesta pora. Ini merupakan sesuatu hal yang kurang pas menurut saya. Maka perlu kita tingkatkan untuk merayakan semua ini hanya dengan menambah amal, hanya dengan menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang selalu istiqomah dalam beribadah, menjaga puasa kita, menjaga ibadah sunnah kita, membaca bacaan Al-Quran kita, sehingga kita tergolong orang-orang yang muttaqin di dunia ini dan kelak dikumpulkan di surga Allah bersama orang-orang yang muttaqin pula. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya kepada seluruh mustami'in mustami'at dimanapun berada. Akhirnya kami cukupi sekian dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.